Assalamualaikum. Cari sensasi adalah salah satu kerjaan yang sering dilakukan artis-artis. Kontroversi tanpa prestasi yang ada. Ketika tidak ada hal yang menjual dari seorang artis, biasanya artis akan mengumbar kehidupan pribadinya, termasuk yang berkaitan dengan masalah seksual. Nikita Mirzani adalah salah satu artis yang demikian. Banyak penggemar memujinya karena survival untuk hidup Nikita dianggap tinggi. Apa adanya dan terkenal belak-belakan. Bagi Nikita, siapapun akan dijabanin selama bisa membuat heboh dan menaikkan popularitasnya. Setelah Puan Maharani, kini dia membuat ulah pada Bibip dengan menyebutnya tukang obat. Tukang obat, bahasa umum untuk tukang obat di pinggir jalan. Memiliki kelebihan omongan yang cepat dan menghipnotis walaupun sering ngibul. Mungkin hal tersebut yang ada dalam benak Nikita ketika menyebut Bibip tukang obat. Seharusnya ya sudahlah, jangan dibikin panjang. Toh dua kubu sudah kena senggol sama Nikita. Tapi pada dasarnya memang beda kelas. Tanggapan berbeda justru dilakukan Maher, sang ustadz yang hebat yang katanya ngaku pembela ulama. Maher Tuwalibi bereaksi keras terhadap Nikita. Ternyata bukan cuma artis yang butuh sensasi. Ustadz juga saat ini butuh sensasi untuk bisa terkenal. Sensasi yang biasa dilakukan ustadz untuk dapat dijuluki Umar bin Khattab masa kini adalah dengan pintar memaki pemerintah, agama lain, bergaya sok keras, sok tegas, sok berani. Tren ini dimulai oleh Yahya Waloni, Sugi Nur, bahkan Maher Tuwalibi. Anehnya, hal ini banyak didukung muslim yang lain. Memang aneh, orang begini dianggap seperti ustadz. Kok begitu ya? Padahal di daerah kami, khususnya di Jawa, jika ada orang dengan memaki, menyinyir, sumpah serapah kasar, tak layak disebut ustadz. Atau mungkin di Jawa ukuran syarat-syarat sebuah julukan untuk ustadz terlalu tinggi. Tetapi begitulah, sejak kecil nggak ada cerita ustadz berkata-kata tak elok. Nggak tahu ya daerah lain. Bayangkan ada di medsos seseorang berkata Umar bin Khattab yang membangun peradaban Islam di masa penyebarannya disamakan dengan Yahya Waloni yang hanya keras berkata-kata, menghina banyak pihak. Bibip sendiri yang disinggung Nikita juga memiliki album kompilasi sendiri saat menghina banyak pihak. Namun ada yang lucu dari tingkah Maher ini. Gayanya yang sok keras, sok pemberani, laksana seorang pahlawan. Gayanya mengancam akan datangi Nikita dengan 800 orang laskar. Ternyata hingga sekarang cuma omdo dan katanya akan melaporkan saja. Memang terdengar hebat bisa mengerahkan massa. Namun timbul pertanyaan, kok lelaki beraninya main keroyokan hanya untuk menghadapi satu wanita? Penulis jadi memikirkan hal-hal yang tidaklah. Berikut adalah kalimat keras dari Maher kepada Nikita yang menyebar di medsos. Saya Maher At-Tuwalibi menghimbau kepada saudari Nikita Mirzani yang telah menghina, menyudutkan dan merendahkan imam besar kami Al-Habib Muhammad Rizik bin Hussein Shihab dengan sebutan tukang obat. Tidak layak seorang muslim dan muslimah, apalagi yang mengaku beriman kepada Allah dan Rasulnya, menghina seorang ulama. Kepadamu, hei, bantu tinggal lonte opasan penjual selangkangan, saya himbau. 1 kali 24 jam kau tidak melakukan klarifikasi dan permintaan maaf di depan publik secara terbuka, saya Maher At-Tuwalibi beserta 800 laskar pembela ulama akan mengepung rumahmu. Saya serius, saya tidak main-main. Kita lihat apa yang akan terjadi. Darah kami dikucurkan untuk membela kehormatan cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Penulis Kopinghu saja pernah berkata, jika hinaan dibalas dengan hinaan, maka semua orang akan terhina. Seharusnya jika benar-benar ustadz, si Maher ini tidak perlu membalas hinaan tukang obat. Kalau seperti itu, maka Maher tidak ada bedanya dengan Nikita. Maher seharusnya Anda itu malu menghina sampai bawa-bawa selangkangan segala. Pertama, di ustadz sewajarnya memiliki adab yang lebih baik dari orang umum. 2, yang kamu lawan ini perempuan. Masa perlu 800 pria? Tapi wajar juga sih, karena untuk menghadapi Ahok seorang diri saja perlu yang katanya 7 juta umat. Jadi melawan wanita sendiri
dengan 800 orang masih hitungan yang pas lah mungkin bagi kamu. Jadi ucapan Maher yang bilang dia serius dan tidak main-main sangat penulis sangsikan dan terbukti. Jangan-jangan Maher memang lagi bercanda ini ketika bilang akan berdarah-darah melawan Nikita seorang diri, walaupun akan datang keroyokan 800 laskar katanya. Tapi buktinya, jika ini memang bercanda, mohon maaf ya Maher, bercandamu ini tidak lucu. Begitulah kura-kura lupa kata-katanya karena memang tidak bisa bicara.